Halo semuanya, perkenalkan nama aku Regina Gualberta Jela Cialemetak dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 34. Kali ini aku akan mengerjakan tugas sejarah tentang analisa film dokumenter Reformasi 1998. Sejarah Reformasi 1998. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi memiliki arti pembaharuan. Pada masa reformasi, masyarakat banyak mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan dalam segala bidang kehidupan. Yang kedua, apa latar belakang reformasi? Krisis ekonomi yang menyebabkan lahirnya reformasi bermula pada 1997 ketika nilai rupiah mulai anjlok. Kedua, KKN dan otoriter. Faktor politik yang mendorong terjadinya krisis politik di tanah air menjelang kejatuhan pemerintah Orde Baru dan menjadi awal masa reformasi diantaranya adalah kemenangan mutlak Golkar dalam pemilihan umum 1997 yang dinilai tidak wajar. Ketiga, apa yang dilakukan Soeharto ketika mahasiswa melakukan demonstrasi? Puncak gerakan mahasiswa 1998 adalah sekitar 15.000 mahasiswa menduduki gedung DPR MPR dan menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Presiden Soeharto pun semakin terdesak akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa. Pada akhirnya, pada 21 Mei 1998 pukul 9 WIB, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia di Istana Merdeka. Sesuai ketentuan UUD 1945, Wakil Presiden yang waktu itu menjabat yaitu B.J. Habibie otomatis menggantikan jabatan Soeharto. Dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto, maka berakhir pula Orde Baru dan beralih ke reformasi. Nomor 4, jelaskan tuntutan mahasiswa angkatan 1998 untuk reformasi. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan yang dikenal sebagai 6 agenda reformasi 1998. Isi 6 agenda reformasi 1998 adalah: yang pertama, mengadili Soeharto dan para pengikutnya. Kedua, amandemen UUD 1945. Ketiga, otonomi daerah seluas-luasnya. Keempat, menghapus difungsi ABRI. 5. Hapuskan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang keenam, menegakkan supremasi hukum. Nomor 5, apakah sesuai dengan UUD 1945 ketika Soeharto meletakkan dan menyerahkan jabatannya ke Habibie? Memperhatikan ketentuan pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sesuai dengan pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Haji B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998 sampai 2003. Nomor 6, apakah kondisi politik ekonomi pada saat ini hampir sama dengan masa 1998? Peristiwa yang terjadi saat krisis moneter 1998 berikutnya adalah utang Indonesia di luar negeri membengkak. Dari anjloknya nilai rupiah pada 1997 sampai 1998 dipicu dari membengkaknya angka utang luar negeri oleh swasta. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada Maret 1998. Untuk kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini dapat disimpulkan ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta saat ini semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi,
atau PDB sebesar 3,69% sepanjang tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi. Next, nomor 7. Apa yang akan kamu lakukan sebagai pemuda yang menjadi agen perubahan ketika kondisi politik ekonomi yang tidak sehat atau tidak baik seperti terjadi pada tahun 1998? Kita dapat memulainya dengan cara yang simpel seperti maksimalkan tabungan pribadi, susun rencana anggaran, meminimalisir tagihan bulanan, memanfaatkan voucher dan aset non-tunai, melunasi utang dan kredit, mencari pekerjaan sampingan, dan juga mengecek polis asuransi. Nomor 8, apakah realisasi reformasi saat ini sudah sesuai tuntutan mahasiswa? Secara garis besar, butir-butir tuntutan reformasi tersebut antara lain amandemen UUD, pemberantasan KKN, pencabutan dui fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah. Menurut Anda, akankah kejadian demonstrasi tuntutan mahasiswa akan terjadi kembali saat ini atau di masa yang akan datang seperti tahun 1998? Jawabannya, mungkin saja, karena seperti kasus tahun kemarin, sejarah mencatat Yogyakarta menjadi salah satu kota yang mengawali aksi demo dengan tuntutan turunkan Presiden Soeharto. Nomor 10, jika ya, apa alasannya? Atau jika tidak, apa alasannya? Ya, alasannya karena gelombang unjuk rasa yang digalang gerakan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998. Sejarah mencatat Yogyakarta menjadi salah satu kota yang mengawali aksi demo dengan tuntutan turunkan Presiden Soeharto. Kemenangan Golkar di pemilu 1997 yang berujung bakal semakin lamanya kekuasaan Soeharto disambut dengan aksi unjuk rasa oleh mahasiswa di Yogyakarta. Ketua Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada saat itu Ridaya Laode Ngongkwe masih mengingat momen tersebut. Pada Oktober 1997, Kenang Laode dikutip dari IDN Times, mahasiswa di Yogyakarta sudah mulai bergerak setelah Ketua Umum Golkar kala itu, Harmoko, menggelar safari dan mengumumkan bahwa Soeharto akan maju lagi sebagai presiden untuk periode 1998 sampai 2003. Berikut 10 soal yang sudah saya jawab dengan jawaban saya sendiri. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan seluruh jawaban yang sudah saya jawab, dan mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.